Oke, kita masuk ke nomor terakhir, itu nomor 5. Jadi perlu saya jelaskan, ada jawaban yang keliru pada kunci jawaban di solusi tersebut. Nanti akan dibahas di soal ini ya. Jadi di sini, in the arrangement of figure 3315A, Haliday 10 edition 989, saya gambar dulu ya. Jadi kalau kalian bisa buka bukunya, sebenarnya dia akan muncul ada diagram seperti ini. Ya, ada diagram seperti ini, di mana ada tiga polarisator ya, 1, 2, 3. Lalu yang satu arahnya tegak lurus ya, yang kedua agak miring, di mana sudut kemiringannya itu theta ya. Ini theta 1 ini nanti kita lihat di situ. Lalu yang satunya dia horizontal, nantinya dia tegak seperti itu ya. Lalu di sini didefinisikan sumbunya, ini ke arah X, di sini X, ini Y. Nah, ini gambarnya mungkin agak lebih ini, kita tetap bisa lihat. Nah, lalu di sini artinya adalah I0. Setelah masuk ke yang pertama dia I1, setelah masuk ke yang kedua dia I2, setelah masuk dia I3. Nah, seperti ini. Nah, di situ dibilang bahwa jika cahaya yang masuk itu sudah terpolarisasi, di mana polarisasinya itu paralel atau sejajar dengan sumbu X. Artinya ini perlu diperhatikan, kenapa? Karena dia sudah terpolarisasi searah sumbu X. Artinya I yang datang itu bentuknya sejajar seperti ini. Ya, dan dia sudah terpolarisasi, karena kalau sudah terpolarisasi artinya setelah melewati polarisator pertama, dia bukan lagi yang pakai persamaan yang setengah. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa di hukum polarisasi, maka persamaan yang pertama, yaitu intensitasnya berkurang setengah, itu hanya terjadi ketika cahaya datangnya itu tidak terpolarisasi sebelumnya. Ketika dia sudah terpolarisasi, maka itu tidak bisa lagi karena di sini sudah terpolarisasi ya. Lalu yang ditanyakan adalah tulis rasio antara intensitas I3 dengan I0 sebagai bentuk A cos pangkat N theta. Berapa A, N, dan theta jika kita rotasikan first sheet. Nah, artinya jangan bingung ya, karena di sini yang ditanyakan first sheet, jadi yang diputar hanya ini saja. Yang diputar hanya ini saja. Artinya yang second sheet-nya itu akan sesuai sama seperti di halaman 989, ini besarnya adalah 60 derajat. Ya. Ya, 60 derajat. Sehingga ini perlu diperhatikan. Nah, sekarang pertanyaan pertama yang A itu ketika diputar 60 derajat counter clockwise. Ya, diputar 60 derajat counter clockwise ya. Jadi ceritanya di yang A theta yang satu, ini tetanya theta 2 ya, maaf. Itu diputar 60 derajat counter clockwise. Saya pakai CCW ya, counter clockwise. Artinya dia diputar, ya saya pakai warna kuning, diputar ke arah kiri ya. Ini 60 theta 1 ya, 60 counter clockwise. Nah, oke. Karena dia diputar 60 derajat ke kanan, maka sudut antara cahaya datang dengan polarisator pertama itu bukan lagi 60 derajat ya, ingat, karena dia sejajar dengan sumbu X. Maka kalau kita ambil, jadi kita ambil acuan ya, jadi ini X, jadi di sini ya, di sini Y, ya maka gelombang kita, cahaya kita itu searah di sini, tapi polarisator kita di sini.
Ya, karena dia dari awal dia mendatar seperti ini, tapi dia diputar ke sana. Jadi ini 60 derajat. Maka di sini 90 derajat. Ya, perlu diperhatikan sekali lagi karena dari konfigurasi pertama dia itu mendatar seperti ini. Ini konfigurasi dapat dari buku ya, dilihat di bukunya. Lalu diputar 60 derajat berlawanan arah jarum jam sehingga ke kiri, dilihat yang kuning seperti ini. Sehingga sudut totalnya menjadi antara cahaya dengan polarisator adalah sudut paling kecilnya 60 derajat ditambah 90 derajat, 150 derajat. Sehingga dengan persamaan yang kita sudah ketahui dari hukum malus atau hukum polarisasi, I1 itu akan sebanding dengan I0 kosinus kuadrat 150 derajat. Ya, jadi ini akan sama dengan I0 cos 150 derajat itu adalah akar 3/2. Jadi kalau kita kuadratan setengah akar 3, jadi ada 3/4. Sehingga I1 3/4 I0. Nah, setelah masuk melewati yang pertama, karena sudut dari polarisator pertama dan kedua itu sama-sama ya, sama-sama miring 60 derajat berlawanan arah jarum jam, maka sudut antara 1 dengan 2 itu sama dengan 0. Jadi T1 T2 itu jadi 0 ya, 0 derajat karena sudutnya sama-sama sama ya. Nah, sehingga I2 itu akan sama dengan I1 cos 0 derajat. Sehingga akan sama dengan cos 0 itu 1 sama dengan I1. Sehingga I2 sama dengan 3/4 I0. Nah, lalu agak berbeda ketika melewati polarisator kedua. Ketika akan melewati polarisator ketiga, maka dia mendatar ya. Karena dia mendatar, bisa kita gambarkan lagi. Jadi dia mendatar seperti ini. Ya. Cahaya kita sudah seperti ini ya. Cahaya kita saya pakai cahaya yang biru saja. Cahaya kita sudah seperti ini. Ya. Lalu polarisatornya seperti ini. Ya. Ini yang X, ini yang Y. Ini cahaya, ini I2 ya. Yang ini polarisator ketiga. Ya. Oleh karena itu sudutnya kalau ini 60, yang ini jadi 30. Artinya delta theta yang ketiga itu 30 derajat, sehingga I3 itu akan sama dengan I2 kali kosinus kuadrat 30 derajat. Atau kita bisa tulis ya, kita bisa tulis I3 sama dengan 3/4 I0, I2 adalah 3/4 I0 kosinus kuadrat 30 derajat. Kalau kita susun seperti sama seperti pada soal, I3 bagi I0, I3 dibagi I0 itu akan sama dengan 3/4 kosinus kuadrat 30 derajat. Ya. Oke, sehingga untuk jawaban yang A, seharusnya ya, ingat ini ada koreksi, A-nya itu harusnya adalah 3/4, N-nya itu harusnya tetap 2, dan θ-nya itu 30 derajat. Nah, untuk yang B, silakan dikerjakan sendiri dengan cara yang sama, cuma bedanya antara A dengan B, itu adalah sudut polarisator pertama diputarnya bukan 60 derajat, tapi 90 derajat, searah dengan jarum jam. Artinya dia diputar jadinya mendatar, jadi artinya sudut antara mendatar dengan ini akan jadi berbeda. Oke, semoga cukup membantu. Dikerjakan yang B-nya sendiri. Terima kasih.